kuliah itu singkat, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Niatnya harus satu nih, niatnya adalah untuk mengembangkan diri dan untuk bermanfaat kepada banyak orang. Kalau niat itu ditanamkan, maka insya Allah itu mahasiswa akan tumbuh berkembang dan nanti pasti akan berkembang lebih cepat. Kenapa? Karena niatnya udah ingin membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OSDI, kembali lagi kepada podcast OSDI 2024. Kali ini saya Alivia dari HI21 yang akan membantu jalannya podcast OSDI 2024 kali ini. Nah, tapi kali ini nih, agar diskusinya semakin seru, kali ini saya nggak sendiri. Hari ini, sore ini, saya akan ditemani oleh Prof. Faris Al-Fadat, MA PhD. Beliau kebetulan tahun ini sedang mengemban amanah sebagai Wakil Rektor 4 bidang kemahasiswaan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Prof sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Sibuk sepertinya ya Prof ya akhir-akhir ini? Seperti biasa, aktivitas di kampus dari pagi sampai sore. Ya. Oke. Baru bisa dapat ininya. Jadi ini di luar jam kerja ya teman-teman. Sebetulnya kami ini ngobrol dengan Prof, dedikasinya luar biasa sekali. Ya. Oke, mungkin saya sedikit memperkenalkan Prof. Faris dulu ya teman-teman. Prof. Faris ini adalah dosen di hubungan internasional. Kemudian beliau tanggal 3 Agustus lalu, betul ya Prof ya? Baru betul. Saja dikukuhkan menjadi guru besar dan juga menjadi dosen juga di program doktoral S3 UMY dalam bidang ilmu politik Islam dan juga ilmu pemerintahan. Nah, karena dan juga S2 HI. Oh, S2 HI juga. Menjadi dosen di program magister juga berarti ya. Masya Allah. Keren banget ya teman-teman, wakil rektor bidang kemahasiswaan kita ini. Oke, Sobat OSDI, hari ini kita akan membahas tentang orientasi al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai bekal menjalani kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, udah pas nih karena narasumber kita juga wakil rektor bidang kemahasiswaan, mungkin langsung aja ya kita bahas ke dalamnya. Mungkin pertanyaan pertama nih Prof, apa sih itu AIK dan kenapa hanya ada di PTMA saja begitu? Baik, jadi kalau disingkat AIK ya, ini pertanyaan bagus ya Mbak Alif. Jadi AIK itu singkatan dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi dua tuh, jadi Islam dan Kemuhammadiyahan. Memang ini spesial karena hanya ada di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun gitu ya. Jadi intinya bahwa kita ingin mahasiswa yang masuk kuliah di UMY khususnya yang muslim itu nantinya punya bekal yang cukup tentang Islam dan juga memahami Muhammadiyah. Kenapa? Karena ini adalah kampus yang dilahirkan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Oke. Gitu. Berarti ini dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya semuanya? Tanpa terkecuali. Wah, gitu ya. Keren sekali. Oke. Nah, sebetulnya tapi Prof, seberapa pengaruh sih mata kuliah AIK bagi mahasiswa UMY? Nah gini, jadi AIK ini adalah aktivitas yang nanti akan mendorong perubahan akhlak, perubahan perilaku ke lebih baik dan juga pemahaman keilmuan dan juga pemahaman sejarah. Jadi kenapa kita perlu untuk memahami ini? Karena kita perlu juga memahami tentang apa sih yang diinginkan oleh kampus kita nih UMY nantinya. Ingat bahwa mahasiswa yang datang, adik-adik mahasiswa baru, halo semua, nanti akan bergabung ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami yakin latar belakangnya sangat beragam kan. Ada yang dari secara etnis saja, ada yang dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Insya Allah akan hadir di UMY. Dan juga latar belakang pemahamannya pun berbeda-beda tentang Islam, baca tulis Al-Quran. Nah ketika masuk nanti kami ingin agar semua yang kuliah di UMY itu memahami bahwa UMY itu punya tujuan, punya visi. Tujuannya apa? Ingin melahirkan betul-betul mahasiswa nanti menjadi alumni yang seperti apa? Alumni yang dia punya kemampuan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi dia betul-betul paham tentang ilmunya. Dia mau jurusan
hukum kah, mau jurusan pemerintahan kah, mau jurusan akuntansi, teknik, dia harus mahir, harus pintar di bidang ilmunya. Tapi, tetapinya dia juga harus bermanfaat kepada umat, kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa. Nah, manfaatnya itu bagaimana? Manfaatnya dengan dibekali nilai-nilai. Nilainya apa? Nilainya adalah nilai Islam dan Muhammadiyah. Jadi dia bermanfaat dan juga dia punya nilai-nilai. Nah, gitu. Jadi bukan hanya bagus pada akademisi juga, tapi pada akhlaknya juga, begitu ya, Betul. Prof ya. Jadi kita ingin agar dia ini top ilmunya, jago gitu ya di bidang ilmu pengetahuannya. Dia juga bermanfaat nih bagi masyarakat. Nah, dalam memberikan manfaat ini dia juga harus akhlaknya baik, perilakunya baik. Nah, perilaku ini bisa ditingkatkan dengan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Keren sekali ya berarti, karena memang problem Indonesia atau mungkin dunia pada saat ini ya, banyak orang pintar tapi sedikit gitu yang kemudian akhlaknya sama baiknya gitu. Kita ingin agar imbang lah. Agar imbang ya, baik. Nah, itu ciri nanti kalau adik-adik bergabung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nanti insya Allah itu akan diperkenalkan di orientasi studi dasar Islam ya. Oke, selanjutnya nih Prof, bagaimana nih kampus menghadapi perbedaan latar belakang mahasiswa dalam penyampaian AIK? Karena mungkin kan kalau tadi dari segi etnis saja sudah berbeda, bisa jadi dari segi pemahaman al-Islamnya itu juga itu berbeda begitu. Ya, kita memahami bahwa semua mahasiswa itu latar belakangnya berbeda. Bahkan kemampuan baca tulis Al-Qurannya aja beda. Gitu ya. Kemarin semua mahasiswa baru kita minta untuk praktek baca tulis Al-Quran. Jadi kita beri nilai itu. Ada yang nilainya paling tinggi A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat mahasiswa A, kemampuannya dia sudah sangat baik, nanti bisa membantu yang lain. Mahasiswa B itu kemampuannya sedang nih, perlu ditingkatkan. Ada mahasiswa C yang kemampuannya ini sangat sedikit gitu ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Nanti kita punya program untuk meningkatkan grade-nya itu. Nah, karena perbedaan itulah nantinya kita mengajarkannya itu pelan-pelan. Jadi AIK ini banyak sekali adik-adik mahasiswa, Mbak Alif ya. Jadi banyak sekali programnya yang sangat formal itu pelajaran di kelas. Ada mata kuliahnya ya berarti ya. Dan itu bertahap. Kan ada AIK 1, AIK 2, AIK 3. Jadi pelan-pelan. Tidak langsung berat. Kemudian ada aktivitas. Misalnya aktivitasnya semua mahasiswa baru nanti ikut dalam pendampingan agama Islam. Jadi nanti setiap Sabtu pagi berkumpul dengan teman-temannya. Ada kakak tingkat mahasiswa semester 3 atau mahasiswa semester 5 itu nanti menjadi mentor. Ada mentornya ya berarti mentor itu manfaatnya, perannya itu nanti sebagai kakak yang bisa tempat curhat lah. Jadi kalau ada masalah dia bisa curhat, diskusi tentang banyak hal lah. Jadi teman yang nanti bisa berbagi. Ada juga nanti kegiatan praktek. Praktek itu ngajinya bagaimana, sholatnya bagaimana, baca Al-Qurannya bagaimana, tahajudnya bagaimana, nanti kita akan ada program itu. Dan itu pelan-pelan, insya Allah kita ingin agar pemahaman tentang AIK ini tidak berat. Berarti tidak perlu khawatir ya, apakah kemudian teman-teman maba ini dulunya mungkin bukan dari pondok atau bahkan bisa jadi ada yang mu'alaf juga, itu semua sama-sama dibimbing dari awal begitu ya Prof. Karena tujuan kita adalah meningkatkan kemampuan al-Islam dan pemahaman tentang kemuhammadiyahan. Siap. Baik, menarik sekali ya teman-teman AIK ini. Nah, tapi itu kan pasti ya Prof, setiap program apalagi dalam skala besar seperti ini begitu, pasti selalu ada tantangannya begitu. Nah, apa saja tantangan umum yang akan dihadapi mahasiswa baru begitu dalam menerapkan nilai-nilai AIK di lingkungan kampus, dan kira-kira tipsnya apa nih dalam mengatasi tantangan tersebut? Baik. Tantangan kayaknya setiap tahun pasti ada ya. Dan itu pasti datangnya banyak. Jadi biasanya bagi mahasiswa yang mungkin selama ini sudah paham, sudah belajar Islam di keluarganya, mungkin rajin mengaji begitu ya, atau mungkin sekolahnya di madrasah aliyah atau pesantren atau madrasah yang lainnya, itu mungkin akan cepat beradaptasi. Tapi mungkin yang dari sekolah umum itu mungkin agak sedikit kaget aja gitu ya. Jadi ini ada program al-Islam nih, ada program, ada mata kuliah
Islam, ada kemuhammadiyahan, ada akidah dan lain-lain. Nah, biasanya di awal itu mungkin agak kaget saja. Ini ada mata kuliah atau kegiatan-kegiatan. Dan saya yakin itu insya Allah pelan-pelan nanti tidak akan berat gitu ya. Itu tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang kedua itu mendorong diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan. Karena di kampus sudah banyak kegiatan yang lain, kemudian sudah ikut organisasi dan lain-lain. Jadi mungkin membagi waktunya atau keinginan untuk meningkatkan itu menjadi berkurang. Nah, itu yang mungkin dari dalam diri harus didorong terus. Ingat aja bahwa tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kok, bukan untuk kampus, tapi untuk mahasiswa sendiri. Untuk pribadi masing-masing ya, kan kembali ya. Nanti kalau mahasiswa yang misalnya ngajinya belum lancar, ngajinya jadi lancar, kan nanti bisa jadi imam. Betul. Gitu. Dan jadi, itu bisa sangat ini ya, jadi menaikkan kepercayaan diri para mahasiswa juga ya. Nanti kuliahnya di mana? Di sini. Nanti masyarakatnya minta, ayo imam sholat tarawih dong. Jadi nggak tiba-tiba pura-pura sakit perut gitu nggak ya Prof ya? Kalau udah belajar, udah meningkat pelan-pelan, nanti pulang Lebaran itu agak pede. Mantap. Oke. Nah, kemudian apa saja nih program atau tindak lanjut yang disediakan oleh pihak kampus untuk memperkuat AIK bagi mahasiswa baru sehingga dapat mewujudkan tagline UMY unggul dan Islami? Baik, kita insya Allah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa ya. Yang pertama, ini masjid, ini senternya kegiatan. Artinya kalau bisa mahasiswa kita dorong setiap waktu sholat, terutama zuhur dan asar itu sholatnya di kampus. Nanti mahasiswa akan lihat tuh dosennya ada yang sholat di masjid, ya dekannya di masjid, bahkan Pak Rektor sering sholat zuhur asar di masjid juga. Jadi bisa berinteraksi ya dengan nyaman. Kemudian kedua, kita juga menyiapkan tadi mentor-mentor kakak-kakak tingkat yang itu diseleksi loh. Jadi menjadi mentor PAI itu bukan tidak sembarangan gitu ya. Nanti dites dulu. Dites ngajinya, akhlaknya, komunikasinya baik atau tidak. Dan kita akan ada rekrutmen. Jadi ketika mahasiswa bertanya mungkin agak ragu bertanya ke dosen, nggak apa-apa, tanyanya ke mentor. Ke mentornya. Jadi ke teman aja, kan lebih nyaman. Iya, betul. Nah, jadi seperti teman sharing banget gitu ya. Nah, bagi yang ingin lebih intensif, kita juga siapkan Unires ya. Unires. Asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa. Itu banyak tuh yang tertarik tinggal di Unires. Saya dulu alumninya. Alumninya. Jadi rasakan kan ada program kan. Betul. Pagi siang di kampus, nanti malam ada program. Betul. Pembinaan. Nanti asik tuh ketemu teman-teman baru dari berbagai latar belakang, berbagai daerah. Pagi-pagi udah sholat subuh, jamaah kan. Iya, betul. Nanti ada kajian-kajian. Jadi akan menyenangkan gitu. Betul. Jadi dibawa seru aja ya, nggak usah dibawa ini ya. Karena ingat bahwa kuliah itu sebenarnya nggak lama loh. 3,5 tahun itu cepat waktunya. Betul. Mbak Alif aja udah nggak terasa tuh sudah mau masuk semester 7. Kemarin aja baru semester 1 kan? Iya, nggak kerasa banget. Jadi nggak kerasa. Jadi kalau bisa waktu yang singkat 3,5 tahun itu dinikmati betul-betul. Ada tantangan ikut program, ikut. Kenapa? Karena itu pasti akan bermanfaat. Gak ada program yang gak bermanfaat itu. Nah, kalau bisa program AIK ini juga dinikmati saja sebagai bagian untuk meningkatkan kemampuan. Kemampuan itu baik. AIK ini berarti sangat membantu ya dalam sehari-hari nanti di kuliah maupun nanti pasca kuliah gitu ya, Prof. Betul. Jadi nanti disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa saja. Bagi yang merasa kemampuannya sudah levelnya lebih tinggi, nah kalau bisa ikut bergabung dalam berbagai kegiatan AIK. Bahkan ada organisasi mahasiswa yang kaitannya dengan itu, ada IMM ya, nanti kaderisasinya di Persyarikatan Muhammadiyah melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, atau UKM yang lain yang misalnya fokus ke Al-Quran juga ada LPTQ ya. Itu juga bisa. Mau bergabung ke masjid juga boleh. Ada takmir masjid. Betul. Ada taman Quran juga. Taman Quran juga. Jadi berbagai macam kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Intinya siap. Nikmati kegiatan selama kuliah. Kuliah ini ya. Baik. Pertanyaan terakhir nih Prof, yang mungkin ini jadi pertanyaan yang salah satu yang paling penting begitu. Apa sih Prof sebetulnya yang menjadi indikator keberhasilan baik pada pemikiran maupun perilaku mahasiswa setelah diadakannya orientasi AIK? Baik, karena AIK ini kan proses panjang ya. Dari semester 1 sampai semester 7 ya, iya betul. Lulus ya. Jadi
Apa sih yang kita harapkan begitu ya? Yang kita harapkan itu sebenarnya simple sebenarnya. Simple sebenarnya. Mahasiswa yang tadi yang punya kemampuan begitu banyak. Nah, dia kemudian lulus, itu cirinya apa sih? Dia bisa baca tulis Al-Qur'an. Yang pertama, dia lulus tuh. Yang tadinya misalnya, oh Pak nilai saya C nih, jadi terbata-bata. Nah, kita berharap ketika lulus alumni UMY dengan program AIK ini baca tulis Al-Qur'annya lulus. Jadi tadi, baik. Oh dia bisa ngaji nggak? Bisa. Dia bisa jadi imam nggak? Bisa. Gitu. Iya. Yang kedua, komunikasinya bagus, akhlaknya bagus. Jadi menghormati orang, kemudian tutur katanya juga sopan santun, tidak gibah, kan begitu ya. Nah, zaman sekarang kan susah tuh. Ya, jadi akhlaknya mesti bagus tuh. Kenapa? Karena akhlak itu kan cerminan. Cara orang berkomunikasi, cara orang menyapa orang lain, cara orang menyapa yang lebih tua, menyapa yang lebih usianya lebih muda, itu kan akhlak. Dan itu tidak mudah. Nah, kita berharap selama 7 semester itu ini juga ikut dibantu, didorong gitu ya. Nah, yang ketiga, dia paham tentang Al-Islam dan juga Muhammadiyah. Dia paham bahwa dia kuliah di UMY ini bagian dari organisasi besar Muhammadiyah yang memang fokus pada pendidikan, fokus pada filantropi, fokus pada kesehatan. Dia tahu tuh sejarahnya kenapa sih ada UMY ini, ada pergerakannya. Panjang sejarahnya. Nah, kita ingin dia ikut paham tentang Islam dan juga tentang kemuhammadihannya itu sendiri. Betul, karena dengan memahami sejarahnya begitu ya, dia bisa menjadi lebih lebih cinta, kemudian lebih maksimal ya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya begitu. Lebih menghargai apa yang dilakukan oleh orang-orang lain ya. Karena ingat bahwa Muhammadiyah ini bukan organisasi yang eksklusif. Muhammadiyah ini adalah organisasi yang bekerja untuk kemaslahatan bangsa, umat. Jadi dia melakukan pendidikan, kesehatan itu sebenarnya berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Baik. Nah, mungkin terakhir nih Prof, saya mau minta pesan dari Prof nih untuk teman-teman mahasiswa baru dalam menjalankan kuliahnya nanti. Mungkin ada pesan-pesan khusus begitu untuk para maba. Silahkan Prof. Wah, ini pesannya singkat ya, bahwa kuliah itu singkat, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Niatnya harus satu nih, niatnya adalah untuk mengembangkan diri dan untuk bermanfaat kepada banyak orang. Kalau niat itu ditanamkan, maka insya Allah itu mahasiswa akan tumbuh berkembang dan nanti pasti akan berkembang lebih cepat. Kenapa? Karena niatnya udah ingin membantu orang lain. Kan ingat ya, kalau orang yang paling baik itu siapa? Ya, yang paling banyak manfaatnya. Betul. Jadi niatnya harus itu, kembangkan diri sebaik mungkin dengan berbagai organisasi, kegiatan, kuliah, tapi juga harus niatnya untuk bermanfaat. Jangan untuk diri sendiri, untuk orang lain dong. Nah, kalau itu insya Allah itu manfaatnya, kemampuannya akan berlipat ganda. Baik, berarti memang mahasiswa adalah saatnya untuk selain mengembangkan diri juga berdampak pada lingkungan begitu ya Prof ya? Baik, Baik teman-teman, mungkin inilah akhir dari diskusi seru kita begitu pada sore hari ini dengan Prof Faris. Sebelumnya mungkin sedikit ini ya fun fact gitu ya. Prof Faris ini dulu juga merupakan alumni dari IMM Visipol ya, Prof. Betul, ya. Tahun berapa tuh, Prof? Tahunnya ya sekitar 20 tahun yang lalu. Sekitar 20 tahun yang lalu, tapi nggak kelihatan ya. Ya, mahasiswanya yang sekarang baru lahir lah. Gitu. Baik. Ya mungkin ini akhir dari pembicaraan diskusi kita pada sore hari ini mengenai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kami tunggu kehadiran teman-teman mahasiswa baru di UMY dan juga kami tunggu keseruan teman-teman nanti dalam menjalankan program AIK ini bersama dengan kakak-kakak mahasiswa lainnya dan juga dosen-dosen ya Prof ya. Baik, sekian dari kami. Billahi fisabil haq fasabikul khairat. Asdi 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.